bergantian ya. Ada 3 orang bergantian, tapi ada satu yang sering sama dia terus. Yang sering. Iya, yang dia sering request minta itu terus. Nah, sering gitu pernah ngobrol nggak? Maksudnya dia kan tahu kalau Mbak Nindya itu kan istrinya kan. Iya. Dia nggak pernah komentar tuh, nggak pernah menolak gitu. Ya pernah sih Mas, dia tanya kenapa kakak tuh mau berlakukan gitu sama suaminya. Saya mikir daripada saya disiksa, saya mau ngelakuin semuanya. Terus saya minta tolong sama dia supaya dia bantu saya. Bantu gimana maksudnya? Karena kalau saya datengin dia ke suami saya nggak terlalu emosi. Emosinya agak redam. Oh, Jadi jadi katanya ada situ. bookingannya dia, dan itu yang terakhir tuh dia suka request, mungkin suka sama yang itu kali ya. Ada perempuan yang biasa di booking dan kayaknya Mas Yasanya ini seneng cocok sama perempuan ini, makanya Mbak Nindya minta tolong sama si mbaknya itu supaya datang menemui suami itu. Saya Mbak Nindya Ini terbuat dari apa sih Mbak? iya Soalnya saya melihat dia tuh dari awal Mas. Saya memang mencintai dia dari awal, jadi saya nggak bisa. tapi tadi Roy bilang kalau udah sekali dikasih dibolehkan akan terus terusan. Nggak tahu ya Mas. Saya tetap berdoa supaya suami saya bisa berubah sebenarnya. Orang itu nggak pernah nolak ya, si perempuan itu nggak pernah nolak. Tahu sebenarnya nggak pernah tahu sebenarnya dia tuh terpaksa atau ya karena mungkin dapat duit kali ya. Ya saya minta tolong sama dia supaya dia bantu saya. Kita tolong. Karena dia kan udah pekerjaannya itu. Jadi dia bantu saya. Mbak Nindya harapannya apa? Bisa berubah suaminya. Iya, saya kepengen suami saya seperti Oke. yang pertama dulu. Mas Yasa masih punya harapan nggak untuk bisa bahagia sama istrinya? Bisa sih Mas, tapi asal dia berubah. Berubahnya siapa nih? Istrinya yang berubah? Istrinya yang berubah maksudnya. Berubah apa lagi sih, bingung saya. Oke, kalau ini kan dari kita ya. Pernah ngomong sama orang lain nggak sih Mbak? Saudara, keluarga, temen gitu. Tanya gitu komentar ya pendapat mengenai Mas Yasa. Yang orang yang didengerin sama Yasa gitu. Iya, semua nyuruhnya saya pisah. Suruhnya pisah, orang Iya. tua tahu. Tahu semua. Oke, Tapi saya pernah ngelakuin itu, tapi saya nggak pernah bisa, Mas. ada teman curhat nggak selama ini? Mungkin kalau lagi ada beban gitu? Enggak. Saya cuma curhat sama Tuhan saja. Saya cuma doa aja sama Tuhan supaya Tuhan merubah dia. Lama-lamanya sih Mbak. Tertekan batin loh Mas. Iya. Karena kalau saya cerita sama sesama manusia, dia pasti ngomongnya gitu, suruh pisah. Padahal dalam hati saya terbeban banget supaya dia berubah. Jadi saya nggak pernah cerita siapa-siapa. Aduh. Tadi Mbak bilang katanya perempuan itu Mbak minta tolong untuk datang ke rumah setiap malam. Iya, Itu aja. iya. Datang ke rumah atau datang ke sini? Datang ke rumah kalau berhubungan sama dia. Tapi dia juga mau datang ke sini. Apa? Mau datang ke sini. Soalnya saya kan minta bantuan sama dia. Supaya semuanya clear. Aduh, saya sakit perasaannya. Lihat dia kayak gini. Boleh diajak nggak Bang Sofyan? Nindya tadi datang sama perempuan, mungkin ada yang nyari. Siapa namanya? Namanya boleh suruh masuk aja deh. Jadi Oh, cantik ya. halo selamat malam. Iya, malam. Hai. Halo. Iya. Aku wanita bayarannya sih, Mas. Aku sini sebenarnya berat juga sih, tapi karena kasihan sama si mbaknya, jadi ya udah aku kesini. Mbak, kita ganti dengan nama samaran ya. Ya. Ani. Aduh, udah Ajeng ya? Boleh. Ajeng. Iya. Gimana perasaannya Mbak Ajeng begitu tahu bahwa Mbak Ajeng harus melayani seorang laki-laki dan ada istrinya di situ dan merekam dengan video? Kalau aku sih nggak masalah, karena kan aku butuh uang.
Jadi ya selama itu kan bayar. problemnya. Ya selama dia masih ngebayar saya, ya saya nggak salah. Tapi video itu nggak takut jadi viral gitu kemana-mana? Enggak sih. Karena ya setiap kita ngelakuin hubungan pasti ada simbahnya dan dia suruh ngerekam. Sebagai sama perempuan, hanya kasihan. Kasian sih, makanya aku kasih tips sama mbaknya. Makanya mbaknya ini harus perawatan, harus jaga juga dia. Karena kan katanya nggak telaten. Terus Tapi ya mungkin uangnya- bosen, makanya mbaknya bikin si masnya ini nyaman. Makanya dia mungkin nyaman sama saya karena apa? Dia menemukan ya itu di diri saya. Tapi uangnya kan pas-pasan kalau dia ngasih. Terus kalau saya keluar nggak bisa, saya harus ditelepon 3 kali supaya saya di rumah. Terus saya cari uang dari mana? Nah Itu urusan mbak. itu pas-pasan uangnya. Tapi untuk menyewa jasa seorang wanita tiap malam itu kan ada duit, ada uang yang keluar. Kan? Dari Berapa dia. satu kali? Nggak tahu dia yang bayar. Kalau Berapa, sama Mas Yasa? Saya beda. Kadang 10 juta, tapi kadang juga dikasih lebih. Masnya yang bisa bayar, tapi ngasih istrinya kurang Kasihan pas-pasan. Kan Ya kasihan. karena saya udah bosan Mbak sama dia gitu. Mas serius nanya punya perasaan nggak sih mas? Ya setiap manusia masih punya perasaan Mbak. Tapi karena dia sendiri nggak cekatan dan tidak melayani saya dengan baik, saya udah jenuh gitu loh. Kasihan. Hubungannya antara Mbak Nindya tadi bilang kasih tips perawatan ini itu. Mbak Nindya dengan Mbak Ajeng cukup dekat ya sekarang? Baiklah, maksudnya kenal. Semenjak dia suka videoin ya sering ngobrol sih, tapi ya nggak terlalu deket banget sih. Ya beberapa, ya makanya aku datang ke sini karena aku udah kasihan ngeliat dia, kayaknya udah nggak tahan. Tapi ya mau gimana, aku juga kalau misalkan udah nggak berhubungan sama dia lagi, aku nggak dapet duit. Oh iya juga. Ya. Jadi emang karena uang. Iya. Kalau sering gitu di apa namanya diundang berkali-kali ya istilahnya jadi pelanggan tetap lah. Ya. Mbak Ajeng itu yakin udah nggak ngelibatin perasaan tuh di situ? Sekarang sih jujur aja udah ada perasaan sama dia, makanya aku kesini juga berat kan. Awalnya karena duit, tapi lama-lama sama si masnya udah nyaman. Tapi aku juga harus mikirin si mbaknya juga kan, karena mbak juga udah kayak ngerasa tersakitin banget. Nah, Iya aku sih. juga tapi mau Sayang. gimana, aku juga butuh duitnya dia. Kamu bersedia nggak tinggalin masnya ini, Mas Yasa, dan cari yang lain aja? Kalau jujur sih sebenarnya nggak bisa, karena ya kalau aku ninggalin dia aku nggak dapet duit lagi. Uangnya lebih kenceng dari Ya, masnya ya? dari masnya. Nggak ada pelanggan lain tuh? Atau jangan-jangan udah Makanya aku menikmati kan kalau bilang di jujur video karena aku seperti sekarang itu? udah main hati. Makanya aku uang juga, hati juga. Tapi ya gimana? Kasian juga sih mbak. Iya tapi ada istrinya seperti ini kan. Kasian sih. Mbaknya kasian banget. Pernah dijanjiin apa sama Mas Yasa? Dijanjiin sih enggak, karena udah ngalir aja. Karena kita udah cukup lumayan lama ya. Maksud saya pernah dijanjiin untuk dinikahin nggak? Enggak. Karena kan motifnya memang awalnya juga aku sama dia kan bayar aku. Kalau pakai uang. diajak nikah mau? Diajak lebih serius gitu maksud saya? Iya kalau masnya mau ya nggak apa-apa. Masnya mau nggak? Kalau saya sih nggak mau. Nggak mau? Ya Karena karena saya masih motifnya sayang karena sama istri saya. Aduh, Gimana pendapat kamu Roy? iya. Masih bisa berubah nggak sih? Yasa kebuka pikirannya. Karena dari tadi dia masih sayang. Tapi Ajengnya nggak mau lepas. Yasanya mau lepas nggak? Kalau istrinya minta lepas, stop ini semua. Mau Iya, nggak bisa lepas nggak, dari Mas? Ajeng? Coba dilihat baik-baik. Mau nggak lepas dari perempuan yang ada di sebelah kiri, Mas? Kalau dia berubah saya mau lepasin dia Mas. Kan istri gimana suaminya, Mas? Ya udah, Pak, aku berubah. Makanya itu aku kasih 10 juta dong. Nah iya bener, jadi Bener. ngerawat diri. Dia bisa ngerawat tuh. Iya bener. 10 Dia juta bisa ngomong kayak gitu karena dia sehari, dapat dari kamu 10 ada juta. banyak tapi perawatan coba yang sama bisa aku. dilakuin. 1 bulan 2 juta. Dari Kan masnya mana juga aku bisa sayang ngerawat sama diri? istrinya, Nggak, katanya. dari awal juga Mas, sebelum saya kejatuhan daripada ini kan kebangkrutan. Sebelumnya juga dia nggak pintar merawat diri juga Mungkin Mas mbaknya gitu. jarang ke salon kali. Jarang merawat makanya diri juga duitnya gitu. buat makan, makanya badan banyak agak Tuh. berisi. Makanya kalau dikasih uang buat ke salon. Nggak usah sok ya kamu ya.
Kamu tuh udah PSK, memang pekerjaanmu tuh Eh, dia kamu memang diam aja. Kerjaan Eh, saya begitu. Saya nggak suka dia menghina saya. Itu hak saya untuk Bukan membela menghina saya. loh, mbaknya kan kasih tips biar apa? Biar tapi suaminya di rumah. Bener nggak? Bener Udah kamu nggak? diam aja. Kasih uang Dengerin. jangan buat makan terus. Selama ini memang dia ngasih aku 10 juta. Ya mana aku tahu kan. Ya makanya berdua. jangan sok tahu dong. Kalau nggak tahu nggak usah sok tahu. Oke. Iya. Mas Yasa jadi gimana nih, maunya apa? Istrinya tuh merasa teraniaya secara perasaannya dan kejiwaannya. Kalau masih bisa bertahan sampai saat ini, saya rasa itu udah satu hal yang luar biasa sih. Luar biasa banget. Mas Yasa rela kehilangan istrinya. Sebenarnya sih enggak sih mas. Oke, kalau dia minta berubah atau dia akan pergi ninggalin Mas Yasa, pilihannya apa? Berubah atau kehilangan? Ya saya mendingan saya berubah mas. Oke. Gimana Roy? Menurut kamu, apa benar-benar bisa dipercaya Yasa katanya mau berubah? Oke, Yasa tampaknya dikasih sekali lagi kesempatan buat Yasa. Tapi kalau bisa muncul kedua kali hal yang sama, dia nggak secepat itu ya lepasnya. Ini bisa benar-benar langsung lepas nggak? Udah ngelibatin perasaan juga tuh. Iya, aku udah pakai perasaan. Bisa nggak langsung lepas? Nggak bisa Bisa. juga sih. Loh, rela nggak? Ini udah ada keluarganya loh, ada istrinya. Iya sih, tapi kalau cowoknya masih mau ya nggak masalah. Ya tapi kan kamu bisa bilang enggak sebenarnya. Proses sih mas. Sekarang kan udah pakai perasaan. Kalau kemarin aku masih pakai uang mas. Emang nggak ada laki-laki lain yang bisa memenuhi 10 juta itu? Iya kan sekarang udah pakai perasaan. Bukan karena uang doang. Awalnya uang. Baik, saya berdoa semoga Yasa dan Nindya dapat kembali normal dan jangan ngerekam video porno lagi bertiga karena itu gangguan kejiwaan sih. Itu video-video itu harus dihapus-hapusin sih semuanya. Semua di servernya segala macam. Iya. Itu bahaya kalau kesebar. Videonya di handphonenya dia kok. Serem ya. Banget. Aduh. Saya cuma Tapi Mbak Nindianya mau nggak kasih kesempatan untuk suaminya berubah? Mas Iya. Yasa berubah? Karena itu selalu doa saya. Itu doanya. Sampai saya berteman sama dia tuh, saya membesarkan hati karena untuk menyenangkan hati suami saya. Oke, Mbak Aja mau nggak kasih kesempatan Mas Yasa dengan istrinya untuk bina rumah tangganya baik-baik lagi? Saya rasa Mbak Ajeng punya peranan penting juga di sini. Kalau balik lagi, sering hubungin lagi, terima telepon, terima WhatsApp lagi, ya iyalah akan susah mereka untuk bisa baik-baik lagi. Ya sih udah aku relain. Nggak apa-apa. Bisa, tapi mbaknya juga harus bener-bener jaga emasnya. Harus bener-bener jadi, ya jaga rumah tangganya bener-bener. Katanya pengen punya anak. Ya. Ah, Ya makanya tenang aja, kalau dia udah ngasih aku seperti dia ngasih kamu, aku nggak usah disuruh. Pak. Iya, dia pengen punya anaknya, tapi wajar mengingatkan karena ini sama perempuan. jangan kalau di rumah jangan pakai emosi karena apa namanya suami pulang kerja kan pasti capek. Nah Iya. kalau misalkan mbaknya, perhatian. nah kan gini nggak usah dandan tapi kayak lemah lembut. Oh kamu gimana capek ya apa ya gitu kan enak. Tapi Ada kalau perhatian misalkan lebih lah gitu. Kamu nggak pernah kalau- dipukul dia kan? Enggak, ini nggak apa-apa, dengerin dulu aja. Iya, kalau misalkan kayak datang disambut walaupun cuma pakai daster, sayang mau makan apa, walaupun di rumah cuma kayak ada mie, tapi kan hati seneng gitu loh. Ya, ya. Iya sih, baiklah. Mas Yasa, ada yang mau disampaikan buat istrinya? Saya mau berubah enggak? Apa? Dia mau berubah enggak gitu. Oke, saya pengen kasih kesempatan kalian kedua. Kalian menggandengan tangannya dan mengucapkan saling janji. Bolehkah? Baiklah, saya rasa ini sudah cukup ya. Dan buat Mbak Ajeng, semoga mendapatkan kebahagiaan dengan pria yang lain, dengan pria bule Wow, yang lebih Yang lebih tajir ya. yang lebih tajir pastinya. gak cuma tajir. Kalau dia kan udah gede. Lebih gede. Baiklah, dengan ini kasus ini saya tutup dengan happy ending dan mereka bersatu kembali. Terima kasih Mbak Nindya, Mas Yasa, dan Mbak Ajeng. Ya, mudah-mudahan bahagia semuanya ya. Selamat malam. Anda belum meninggalkan studio.
Perlakukanlah orang yang menyayangi kita dengan penuh kasih sayang. Jangan sampai kita menyesal karena ia telah pergi meninggalkan kita. Partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Dito dan Nindya. Dito tadi dicurigai selingkuh oleh istrinya. Ternyata memang pekerjaannya sebagai apa ya, bisa dibilang escort gitu ya, menemani perempuan-perempuan sebagai pacar sewaan, tapi tanpa ada kontak fisik apapun. Sementara Nindya malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin karena hidupnya teraniaya menjadi korban KDRT, bahkan dia harus merelakan suaminya berhubungan dengan perempuan lain di depan mata kepalanya sendiri, dan dia harus merekamnya Di dan memvideokan handphone. itu semua lewat handphone. Gimana tanggapan kamu, Ron? Dito dan Nindya? Saya merasakan partisipan pertama saya Dito, saya juga kasihan sama Ditonya karena dia harus kerja menjadi pacar sewaan untuk memenuhi kebutuhan lifestyle istrinya yang high class sebenarnya. Ya, betul Awalnya kita kira Dito adalah orang yang brengsek untuk ganti perempuan dan segala macam, tapi ternyata Dito bela-belanin buat Memenuhi kebutuhan istri. memenuhi kebutuhan istri. Berbanding terbalik dengan Nindya, Nindya adalah seorang yang baik hati, melayani suami sampai disakitin, sampai disuruh tidur melayani bertiga pun dia mau, sampai nyariin pun dia mau. Saya berharap Nindya udah bersatu lagi tadi tuh, Ya. tidak terulang lagi dengan Yasa dengan perempuan. Itu aja deh harapan saya. Tapi biasanya masih bisa berubah kan? menurut Harusnya kamu, sih berubah ya Yasanya ya, habis dari sini. Ron? Gimana Dinda? Kaget ya ternyata ada ya yang kayak gitu. Ya. Jadi, berharapnya ya mudah-mudahan baik-baik aja sih. Soalnya kalau Dinda tadi jadi kayak Nindya sih yang paling parah menurut Dinda. Kalau Dinda jadi Mbak Nindya kayaknya udah nggak kuat sih pasti. Udah bubar maksudnya. Kalau kamu punya rumah tangga udah gitu ada perempuan seperti Ajeng itu, apa yang akan kamu lakuin? Enggak, aku racun kayaknya. Oh, jadi adalah pacar kamu sama Ajeng misalnya. Oh, enggak sih. Kalau Dinda lebih kayak yang ya udahlah, memang berarti kan tidak baik kan suami Dinda gitu kan. Ya udah Dinda tinggalin aja lah. Ya, Cari kebahagiaan dengan laki-laki lain. karena semua orang berhak untuk bahagia. Betul, ya. berhak Tapi untuk Ida, bahagia. baik. Ajeng cantik ya tapi. Cantik ya. sih. Cantik sih dibanding. Dibanding Nindya iya sih. Mungkin ya beda, ada yang terawat, ada yang mungkin kurang merawat diri. Ya. Din, terima kasih ya sudah dari Menembus Mata kasih. Batin. Sukses untuk semua rencana baik. Amin amin, thank you Terima kasih. kakak, thank you. Terima kasih. Proyek Yosi, terima kasih Terima atas kasih. pencerahannya. Pemirsa, ketika kita menebarkan rasa cinta dan kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kita, maka kita akan selalu merasakan kebahagiaan yang tidak pernah akan ada habisnya dalam hidup kita. Maka tebarkanlah dan sebarkanlah kebahagiaan kepada orang lain. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.